Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen, akan memaparkan materi mengenai alat analisis anggaran perusahaan, yang mana materi tersebut merupakan mata kuliah penganggaran perusahaan. Dosen pengampu kami adalah Ibu Dahlia Pinem. Kami dari kelompok 1 dengan anggota tingkat Laurencia dengan NIM belakang 120. Saya sendiri Rista Nadia Mulia Usman dengan NIM belakang 122, Gisela Meneta dengan NIM belakang 146, dan Olivia Rosilia Putri dengan NIM belakang 151. Next slide. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 5 topik utama. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua alat analisis, yang ketiga penganggaran sebagai perencanaan dan pengendalian perusahaan, yang keempat revisi anggaran, dan yang kelima studi kasus. Di sini saya Rista Nadia Mulia Usman akan menjelaskan mengenai pengertian anggaran. Anggaran merupakan sebuah alat yang digunakan oleh seorang manajer berupa rencana formal yang disusun secara sistematis dan berbentuk kuantitatif untuk membuat sebuah keputusan. Dalam penyusunannya, anggaran memerlukan sebuah koordinasi agar semua stakeholder dapat bekerja sama di dalamnya. Next. Alat analisis anggaran. Penganggaran harus melewati berbagai proses penyusunan, yaitu identifikasi, pengembangan tujuan umum perusahaan, hingga evaluasi. Pada tahap proses penyusunan penganggaran telah disebutkan bahwa langkah pertama adalah identifikasi. Cara identifikasi dapat dilakukan dengan analisis SWOT, kemudian selanjutnya ada tahapan tujuan umum perusahaan. Agar tujuan perusahaan dapat berkembang, diperlukan adanya prediksi-prediksi terkait kebutuhan perusahaan. Untuk dapat memprediksi diperlukan analisis penganggaran perusahaan. Alat analisis anggaran perusahaan merupakan rumus-rumus yang digunakan suatu perusahaan untuk menilai kinerjanya agar dapat disusun sebuah anggaran yang tepat sasaran pada periode yang akan datang. Alat analisis anggaran perusahaan sebenarnya ada 3. Di antaranya break-even point atau BEP, analisis leverage, dan analisis rasio keuangan. Namun kami akan membahas pula terkait analisis penganggaran perusahaan sebagai perencanaan dan pengendalian perusahaan dan revisi anggaran perusahaan. Next. Analisis break-even point. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, alat yang pertama yaitu break-even point atau BEP. Analisis BEP adalah titik di mana pendapatan sama dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang tidak menjadi kerugian ataupun tidak menjadi keuntungan bagi perusahaan. Jadi BEP ini merupakan sebuah titik impasnya, tidak untung dan tidak rugi. Analisis ini menjadi salah satu teknik yang dilakukan perusahaan untuk melihat hubungan antara volume penjualan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Next slide. Berikut ini merupakan contoh penghitungannya. Penjual soto Betawi menjual soto dengan harga Rp15.000 per porsi. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah Rp5 juta dan biaya variabelnya adalah Rp10.000. Maka perubahan BEP-nya adalah dengan menghitung dengan rumus BEP sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel. Kemudian kita masukkan angka-angkanya yaitu Rp5 juta dibagi 1 dan dikurang Rp10.000. Dan akan didapatkan hasilnya yaitu Rp15 juta. Next slide. Jadi dalam perusahaan itu terdapat 2 sumber modal, yaitu ada modal internal dan modal eksternal. Nah, modal eksternal ini yang disebut sebagai leverage. Analisisnya terdapat 3 jenis, yaitu leverage operasi, leverage keuangan, dan leverage
gabungan. Leverage operasi digunakan dalam menghitung seberapa besar anggaran yang digunakan perusahaan untuk beban tetap operasional. Rumusnya itu persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan unit yang terjual dikali satu waktu. Kemudian ada leverage keuangan yang merupakan modal untuk mengambil keuntungan yang lebih besar untuk pemilik pemegang saham. Adapun rumusnya yaitu persentase perubahan laba bersih dibagi persentase perubahan EBIT dikali satu waktu. Dan yang terakhir adalah leverage gabungan, di mana itu sebagai perpaduan antara leverage operasi dengan leverage keuangan untuk memaksimalkan keuntungan hasil bagi para pemegang saham. Adapun rumusnya yaitu persentase perubahan laba bersih dibagi persentase perubahan unit yang terjual dikali satu waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Grisala Meneta akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan memiliki peranan penting dalam menjalankan bisnis atau usaha. Di dalam laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan, seperti neraca, laporan aliran kas, ataupun laporan laba rugi, melakukan analisa kondisi perusahaan dengan menghubungkan beberapa elemen yang terdapat dalam laporan keuangan dan mendapat rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat dicari dengan dua cara yang berbeda. Cara yang pertama yaitu dengan membandingkan rasio-rasio terbaru dengan rasio yang terdahulu pada perusahaan yang sama. Dan cara yang kedua yaitu dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain yang menjadi pesaing dalam bidang yang sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis rasio keuangan dalam perusahaan. Next slide. Yang pertama itu ada rasio likuiditas yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Likuiditas dapat merubah keadaan keuangan perusahaan dan tidak hanya itu saja, likuiditas juga dapat merubah aktiva lancar menjadi uang kas. Rasio likuiditas dapat dihitung dengan cara yang pertama itu untuk menghitung current ratio. Nah, current ratio itu dapat dihitung dengan cara aktiva lancar dibagi hutang jangka pendek dikali 100%, dan yang kedua itu ada quick ratio, dapat dihitung dengan cara aktiva lancar dikurang inventory dibagi hutang jangka pendek dikali 100%, dan yang terakhir ada cash ratio, dapat dihitung dengan cara kas ditambah sekuritas dibagi hutang jangka pendek dikali 100%. Next slide. Selanjutnya adalah rasio leverage. Rasio ini digunakan pada saat perusahaan menggunakan modal eksternal atau pinjaman dari pihak ketiga dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan membuat risiko keuangan perusahaan menjadi semakin besar. Hal tersebut terjadi karena beban dan biaya bertambah, sehingga untuk melunasi kewajiban yang menjadi modal eksternal semakin bertambah pula. Nah, berikut ada beberapa cara untuk menghitung rasio leverage. Yang pertama itu untuk menghitung TDAR atau debt to asset ratio dengan rumus total hutang dibagi total aset dikali 100%. Rumus ini bertujuan untuk mengatur tingkat keamanan utang relatif terhadap aset perusahaan. Dan yang kedua ada TIR atau time interest earn ratio yang dapat dihitung dengan rumus EBIT dibagi bunga dari laba dikali satu waktu. Dan yang ketiga ada TDER atau debt to equity ratio yang dapat dihitung dengan rumus total hutang dibagi total modal dikali 100%. Dan selanjutnya ada FCCR atau fixed charge coverage ratio dengan rumus EBIT ditambah sewa dibagi bunga ditambah sewa dikali satu waktu. Dan yang terakhir ada DSCR atau dapat dihitung dengan rumus EBIT dibagi bunga ditambah angsuran pokok pinjaman satu dikurang pajak dikali satu waktu. Next slide. Nah, baik, selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio ini dipakai untuk menilai keefektifan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Secara khusus, untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memutar asetnya untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan perusahaan. Semakin tinggi angka rasio
Aktivitas ini menunjukkan perusahaan semakin baik karena dapat mengelola perputaran dana dari pendapatan penjualan. Nah, berikut ada beberapa jenis rasio aktivitas. Nah, yang pertama ada total asset turnover atau total perputaran aset yang dapat dihitung dengan rumus total penjualan bersih dibagi total aset dikali satu waktu. Nah, yang kedua ada receivable turnover atau perputaran piutang. Dapat dihitung dengan rumus penjualan dengan kredit dibagi rata-rata piutang dikali satu waktu. Ketiga ada days of sales outstanding atau penjualan beredar, itu dapat dihitung dengan rumus piutang dibagi rata-rata penjualan per hari. Nah, selanjutnya ada inventory turnover atau perputaran persediaan. Nah, perputaran persediaan ini dapat dihitung dengan rumus total penjualan bersih dibagi rata-rata investasi dikali satu waktu. Dan yang terakhir ada fixed asset turnover atau perputaran aset tetap yang dapat dihitung dengan rumus total penjualan bersih dibagi total aset tetap. Next slide. Baik, selanjutnya ada rasio profitabilitas yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Nah, semakin tinggi angka rasio profitabilitas, maka semakin baik, semakin baik. Nah, artinya perusahaan mempunyai kemampuan dalam menghasilkan keuntungan agar semakin meningkat. Nah, berikut ada beberapa jenis rasio profitabilitas. Nah, yang pertama itu ada gross profit margin atau margin laba kotor yang dapat dihitung dengan rumus total penjualan dikurang COGS dibagi total penjualan dikali 100%. Nah, selanjutnya ada operating profit margin atau margin laba operasional yang dapat dihitung dengan rumus EBIT dibagi total penjualan dikali 100%. Selanjutnya ada net profit margin atau margin laba bersih yang dapat dihitung dengan rumus laba bersih dibagi total penjualan dikali 100%. Nah, kemudian ada return on asset atau pengembalian aset yang dapat dihitung dengan rumus EBIT dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya ada return on equity atau pengembalian ekuitas yang dapat dihitung dengan rumus laba bersih dibagi total hutang dikali 100%. Nah, dan yang terakhir ada earning per share atau penghasilan per saham. Nah, penghasilan per saham ini dapat dihitung dengan rumus laba bersih dibagi pendapatan per lembar saham dikali 100%. Next slide. Terakhir ada rasio penilaian. Nah, proses penganggaran di sini memperhitungkan penilaian investor terhadap kinerja masa lalu perusahaan untuk memprediksi masa depan. Nah, di sini ada dua jenis rasio penilaian. Yang pertama itu ada price earning ratio yang dapat dihitung dengan rumus harga saham perusahaan dibagi keuntungan pemegang saham dikali satu waktu. Nah, di mana semakin tinggi nilai price earning ratio, maka semakin baik. Nah, ini artinya kinerja perusahaan juga semakin baik. Nah, yang kedua itu ada market book value atau bisa dihitung dengan rumus harga saham perusahaan dibagi nilai buku dari saham dikali satu waktu. Nah, nilai dari market book value ini haruslah minimal bernilai 1, yang berarti nilai pasar harus sama dengan atau lebih besar dari nilai buku perusahaan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Pinkan Laurencia akan, melanjutkan, materi. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang analisis penganggaran sebagai perencanaan dan pengendalian perusahaan. Anggaran adalah penjabaran dari fungsi perencanaan, yaitu rencana yang dirumuskan dalam bentuk angka-angka yang bernilai uang. Dan untuk membuat perencanaan dalam sebuah anggaran, diperlukan kerjasama antara atasan hingga bawahan. Dan ini contohnya seperti manajemen operasional, manajemen pemasaran, dan manajemen-manajemen lainnya. Dan di sini mereka akan berusaha untuk menyusun anggaran perusahaan dalam periode tertentu. Lalu diperlukan juga pengendalian untuk melihat sejauh mana hasil yang telah dicapai, apakah sesuai dengan rencana atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Di sini kita tahu kalau misalnya, pengendalian ini dibutuhkan sebagai acuan atau sebagai pedoman, agar kita dapat melihat dan mengukur, kinerja dari perusahaan. Apakah anggaran yang sudah direncanakan itu, pada kenyataan sebenarnya, sudah baik atau, melebihi anggaran atau justru, tidak melebihi anggaran. Selanjutnya adalah revisi anggaran perusahaan. Anggaran perlu dipantau secara ketat. Revisi anggaran dapat terjadi karena ada perkembangan baru, perubahan rencana secara keseluruhan, teknologi baru, dan kesalahan. Revisi anggaran hanya boleh dilakukan jika anggaran yang disetujui tidak terlalu realistis dan di luar kendali penuh.
dan, penyimpangan anggaran perusahaan ini dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama itu menyebabkan keuntungan dan yang kedua menyebabkan kerugian. Untuk mengalami keuntungan, jika nilai anggaran perusahaan aktualnya lebih rendah daripada, nilai anggaran perusahaan standarnya. Dan jika mengalami kerugian, di mana nilai anggaran perusahaan aktualnya lebih besar daripada nilai anggaran perusahaan standarnya. Dan di sini, penyimpangan anggaran perusahaan dibedakan menjadi 4, yaitu penyimpangan harga bahan atau material price variance, yang kedua ada penyimpangan pemakaian bahan material, yang ketiga penyimpangan tarif buruh, dan yang keempat penyimpangan jam kerja buruh. Lalu selanjutnya adalah, penyimpangan harga bahan, atau material price variance, eee, yaitu penyimpangan harga bahan, nilai perbedaan dari penyimpangan harga bahan standar dengan penyimpangan harga bahan aktual. Dan di sini ada rumusnya, yaitu MPF sama dengan unit actual price dikurang unit standard price dikali material quantity purchase. Dan di sini ada contoh soalnya, yaitu, Cake Melted memproduksi kue dengan standar cost bahan per unit yang diterapkan sebagai berikut, yaitu 2 kilogram tepung 16.000 selama satu periode telah memproduksi 1.000 kue. Pembelian tepung selama periode tersebut adalah 2 kilogram tepung dengan harga 15.000. Sedangkan pemakaian, bahan aktualnya adalah 1.980 kilogram. Hitunglah material price variance-nya. Di sini Anda tinggal masukin aja yang diketahui, yaitu unit actual price-nya 15.000 dibagi 2 dengan, harga yaitu 7.500. Lalu yang kedua unit standar price-nya 16.000 dibagi 2 sama dengan 8.000 dan material quantity purchase-nya adalah 1.980 kilogram. Jawabannya tinggal dimasukin ke rumusnya aja, yaitu, unit actual price dikurang unit standard price dikali material quantity purchase, yaitu, 7.500 dikurang 8.000 dikali 1.980 dan hasilnya yaitu 990.000 dengan mengalami keuntungan. Kenapa disebut untung? Karena kita bisa lihat kalau misalnya perbedaan dari nilai actual price-nya ini lebih rendah daripada, nilai standar price-nya. Lanjut di sini ada, penyimpangan pemakaian bahan material, yaitu perbedaan dari nilai pemakaian bahan material yang sebenarnya atau aktual dengan, pemakaian bahan material standar. Di sini ada rumusnya yaitu MQV sama dengan actual quantity used dikurang standard quantity used dikali standard price. Di sini ada contoh soalnya, Cake Melted memproduksi kue dengan standar cost pemakaian bahan baku 80.000 per 10 kilogram tepung selama 1 hari. Dikarenakan adanya satu hal dan lainnya, pemakaian bahan baku naik sebesar 6 kilogram tepung. Hitunglah penyimpangan bahan baku tersebut. Nah, di sini diketahui kalau actual quantity use-nya itu 16 kilogram, standar quantity use-nya 10 kilogram, standar price-nya 80.000 bagi 10 sama dengan 8.000, dan lalu masukin ke rumusnya, actual quantity use dikurang standar quantity use dikali standar price, yaitu 16 kilogram dikurang 10 kilogram dikali 8.000, sama dengan 48.000 dengan mengalami kerugian. Mengapa mengalami kerugian? Dikarenakan, nilai actual quantity use-nya lebih besar daripada nilai standar quantity use-nya. Nah, selanjutnya adalah, penyimpangan tarif buruh. Di sini, penyimpangan tarif buruh adalah, nilai dari tarif buruh yang sebenarnya atau aktual, dengan tarif buruh, standar. Di sini ada rumusnya yaitu LVR sama dengan actual rate dikurang standard rate dikali actual hours. Dengan contoh soal, Cake Melted menetapkan standar kos upah per jam adalah 20.000. Pembayaran upah langsung sebenarnya adalah 3.528.000 dengan tarif upah per jam adalah 21.000. Hitunglah penyimpangan tarif buruhnya. Di sini aktual rate-nya yaitu 21.000, standar rate-nya 20.000, dengan actual harusnya itu 3.528.000 dibagi 21.000, yaitu 168 jam. Tinggal dimasukin aja ke rumusnya, yaitu, actual rate dikurang standard rate dikali actual hours, yaitu 21.000 dikurang 20.000 dikali 168 jam, sama dengan 168.000, yaitu mengalami kerugian. Kenapa mengalami kerugian? Karena, nilai actual rate-nya lebih besar daripada nilai standard rate-nya.
Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penyimpangan jam kerja buruh, yaitu nilai perbedaan antara jam kerja buruh yang standar dengan, jam kerja buruh aktualnya. Di sini ada rumusnya yaitu LTV sama dengan actual hours dikurang standard hours dikali standard rate. Dengan contoh soalnya, Cake Melted menetapkan standar cost upah per jam adalah 20.000 dengan standar jam kerja buruh selama 1 bulan adalah 168 jam. Adanya beberapa faktor menyebabkan jam kerja buruh selama 1 bulan menjadi 172 jam. Hitunglah penyimpangan jam kerja buruh tersebut. Dan di sini tinggal dimasukin aja ke dalam rumusnya, actual hours-nya 172 jam, standard hours-nya 168 jam, standard rate-nya 20.000. Actual hours dikurang standard hours dikali standard rate, yaitu 172 jam dikurang 168 jam dikali 20.000 dengan hasil yaitu 80.000. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Olivia Rosia Putri. Untuk selanjutnya akan memaparkan tentang pembahasan yaitu studi kasus. Jadi berikut ini disajikan perbandingan besarnya beberapa rasio keuangan pada PT Ispark Hotel Tbk pada periode 31 Desember 2019 dan 31 Maret 2020. Jadi yang pertama ini terdapat rasio likuiditas atau rasio yang menggambarkan seberapa mampu perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya di dalam jangka pendek. Jadi semakin tinggi dari rasio likuiditas ini berarti perusahaan ini semakin mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancarnya. Baik, untuk selanjutnya itu ada current ratio yang pada tahun 2019 itu nilainya sebesar 1,59 dan pada 2020 itu sebesar 1,97 yang berarti terdapat kenaikan sebesar 0,38. Yang kedua yaitu ada quick ratio yang pada 2019 nilainya sebesar 1,57 dan pada 2020 sebesar 1,95. Terdapat kenaikan juga sebesar 0,38. Selanjutnya yaitu ada cash ratio yang pada 2019 itu sebesar 0,27 dan pada 2020 sebesar 0,12. Yang berarti terdapat penurunan sebesar 0,15. Jadi secara keseluruhan ini dari rasio likuiditas pada PT Ispark Hotel pada 2020 ini sudah mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun sebelumnya, di mana ini berarti pada PT Ispark Hotel ini sudah lebih mampu dalam memenuhi utang-utang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancarnya. Next slide. Baik, selanjutnya ini ada rasio solvabilitas atau rasio ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk rasio solvabilitas ini sendiri, apabila semakin tinggi rasionya, maka risiko perusahaan untuk mengalami kerugian ini justru akan semakin tinggi. Kenapa begitu? Karena itu berarti modalnya ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan hutangnya. Untuk selanjutnya itu ya, ada debt to total asset ratio yang pada 2019 nilainya sebesar 0,173 dan pada 2020 sebesar 0,149, yaitu terdapat pengurangan sebesar 0,024. Berikutnya itu ada debt to equity ratio pada 2019 sebesar 0,222 dan pada 2020 sebesar 0,185. Terdapat penurunan juga sebesar 0,037. Lalu ada long term debt to equity ratio pada 2019 itu sebesar 0,091 dan pada 2020 sebesar 0,089 yang berarti terdapat penurunan juga sebesar 0,002. Yang terakhir yaitu ada times interest earned yaitu pada 2019 sebesar 1,018 dan pada 2020 sebesar 0,796. Yang berarti terdapat penurunan sebesar 0,222. Secara keseluruhan dari rasio solvabilitas pada PT Ispark Hotel ini sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena dari keempat rasio yang ada ini semuanya mengalami penurunan yang berarti PT Ispark Hotel ini juga bisa menurunkan resiko perusahaan mereka mengalami kerugian. Next slide.
Baik, selanjutnya itu ada rasio aktivitas atau rasio yang mengukur seberapa efektif suatu perusahaan di dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Yang pertama itu ada receivable turnover, yaitu pada 2019 sebesar 5,94 dan pada 2020 sebesar 4,42, terdapat penurunan sebesar 1,52. Selanjutnya ada fixed turnover ratio, pada 2019 ini sebesar 0,5 dan pada 2020 juga sebesar 0,5, berarti tidak terdapat perubahan. Nah, selanjutnya ada total asset turnover yang pada 2019 sebesar 0,04 dan pada 2020 juga sebesar 0,04. Nah, angka ini juga tetap. Dan terakhir, itu ada working capital turnover ratio pada 2019 itu sebesar 0,77 dan pada 2020 ini sebesar 0,62. Berarti ini terdapat penurunan 0,15. Jadi rasio aktivitas ini semakin tinggi rasionya itu kan berarti semakin efektif suatu perusahaan di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, karena pada PT ini itu terdapat dua rasio yang mengalami penurunan ini. Pada rasio aktivitas ini berarti perusahaan Eastpark Hotel ini mengalami penurunan di dalam efektivitas mereka menjalankan perusahaannya dengan memanfaatkan sumber daya yang adanya tersebut. Baik, selanjutnya next slide. Selanjutnya ada rasio profitabilitas atau rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu perusahaan di dalam menghasilkan profit atau keuntungan. Semakin besar rasio profitabilitas ini berarti juga suatu perusahaan semakin mampu dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaannya. Yang pertama ini terdapat gross profit margin yang pada 2019 ini sebesar 0,60 dan pada 2020 sebesar 0,59, yang berarti terdapat penurunan sebesar 0,01. Lalu ada net profit margin yang pada 2019 sebesar 0,13 dan pada 2020 sebesar 0,04. Dapat penurunan juga sebesar 0,09. Lalu ada return on investment yang pada 2019 itu sebesar 0,006 dan pada 2020 sebesar 0,002. Berarti juga terdapat penurunan sebesar 0,004. Yang terakhir itu ada return on equity yang pada 2019 sebesar 0,008 dan pada 2020 sebesar 0,002 atau terdapat penurunan juga sebesar 0,006. Jadi secara keseluruhan dari rasio profitabilitas ini dapat kita lihat bahwa terdapat penurunan kemampuan perusahaan dari PT Eastpark Hotel ini di dalam menghasilkan profit bagi perusahaannya. Hal ini dilihat dari keempat rasio yang ada ini mengalami penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya. Next slide. Baik, selanjutnya ada analisis dan kesimpulan dari studi kasus PT Eastpark Hotel tadi. Jadi yang pertama ini dari aspek likuiditasnya sudah baik, yang berarti perusahaan ini mampu untuk memenuhi kewajibannya yang akan segera jatuh tempo menggunakan aktiva yang dimiliki. Yang kedua itu dari aspek solvabilitasnya, perusahaan ini kondisinya juga sudah baik. Hal ini ditunjukkan ya pada periode Maret 2020, perusahaan ini sudah berhasil dalam mengurangi pembiayaan aset dari hutang di dalam kegiatan operasional perusahaan. Lalu yang ketiga, di rasio aktivitas perusahaan ini memperlihatkan kondisi yang kurang baik. Hal ini dikarenakan terdapat naiknya angka piutang pada periode 31 Maret 2020 ini. Yang terakhir ini dari aspek profitabilitasnya, perusahaan ini juga menunjukkan keadaan yang kurang baik, di mana mereka kurang bisa mempertahankan tingkat keuntungan perusahaan yang terlihat mengalami penurunan laba yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu pada Desember 2019. Next slide. Ya. Berikut terdapat saran untuk PT Eastpark Hotel. Yang pertama ini, dari aspek likuiditas dan solvabilitas dari perusahaan ini sudah baik, sehingga dianggap memiliki kemampuan di dalam melakukan kegiatan operasional perusahaannya. Dan juga untuk kedepannya diharapkan kegiatan operasional yang ada lebih disesuaikan lagi, agar sesuai dengan keadaan yang ada, agar dapat mempertahankan rasio yang sudah baik tersebut. Kurang baik ini diharapkan perusahaan dapat menggunakan aset yang masih ada untuk menopang kegiatan operasional perusahaan agar tetap dapat berjalan. Yang ketiga, perusahaan diharapkan bisa meningkatkan pemberdayaan terhadap sumber daya yang ada secara efektif dan efisien meskipun masih di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Lalu yang keempat ini, dari pihak manajemen perusahaan diharapkan untuk melakukan perubahan dari segi operasional dan agar dapat menjadi lebih kreatif lagi untuk tetap bisa mempertahankan usaha di masa pandemi COVID-19 ini. Next slide.
Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini, bisa di-like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya.